Ya, halo, selamat pagi, ketemu lagi di channel saya. Nah, kali ini saya kembali melakukan unboxing dan sekaligus review. Ini adalah hammer drill. Kondisinya besar sekali ya. Ini pakai kargo karena berat sekali. Kita langsung buka saja. Oke, ini ada kartun tambahan, jadi aman walaupun tanpa bubble ya. Iya, sudah terlihat DQ. Ini serinya ya kalau nggak salah, DK8026. Ini kode registrasinya. Kita simpan. Oke, penampakannya seperti ini. Oke, mulus ya, aman. Kita langsung buka. Bismillah. Nah, ini kartu garansinya, garansi 1 tahun ya. Kita nggak akan pakai juga. Ini hammer drill, buku manualnya berbahasa Indonesia ya. Oke. Nah, ini unitnya. Wow, berat ya. Asli berat bro ya. Oke, kita lihat dulu kelengkapannya. Bonusnya ada 3 ya. Ini ya, mata boboknya yang gepeng. Ini yang tipe SDS ya. Ini yang kedua yang tipe lancip besi ya. Kemudian yang ketiga ini mata bor beton, ukurannya berapa mili ini ya, nggak tahu ini berapa mili ini, besar ya, 16 atau berapa ini, 13. Oke, kita ke unitnya. Kita rapikan dulu ya. Iya. Ya, ini unitnya ya. Ini kabel powernya lumayan panjang, sekitar 1,5 meteran ya, 160 cm. Dan ini beratnya asli berat, sekitar mungkin 5-7 kilo ada ini. Ini triggernya asli berat, jadi butuh tenaga yang lumayan, menguras tenaga ini. Kemudian fiturnya ya, ini selektornya bisa dipindah ke kedua mode. Ini untuk bobok, fungsinya utamanya ya sebenarnya bobok, dan ini untuk ngebor biasa. Nah, ini ditekan ya, ini ada tuasnya. Tuas kalau posisi seperti ini dia ngebor, muter. Nah, kalau posisi seperti ini dia bobok, maju aja dia. Kalau ini muter, kalau yang posisi yang ini. Kemudian kalau speknya di sini nggak tertulis spek ya. Ini DQ saja, stiker. Kalau konsumsi daya ini 800 watt ya. Kemudian untuk tenaganya, torsinya itu di 4,5 joule kalau nggak salah. Kemudian kecepatan RPM-nya ada di 8000 kecepatannya. Cara pemasangannya, ini mata bor yang SDS ya, yang gepeng. Ini untuk merapikan pinggiran-pinggiran beton biasanya, sementara yang ini untuk membuat impact ya, atau membelah. Kalau ini ya bor seperti biasa, membuat lubang 12 mili. Kemudian untuk variasi mata bobok lainnya bisa dibeli terpisah ya. Kali ini kan 3 dikasih. Kalau dijadikan bor biasa, mata bor yang biasa bisa, cuman harus dibelikan konverter lagi. Oke, pemasangannya sebenarnya mudah. Ini tinggal ditekan ke ini ya. Nah, ini. Nah, ini agak berat ya. Tekan. Kemudian dimasukkan.
Ini udah, tuh belum ya, agak ini keras posisinya. Nah, oke, dia sudah ngancing. Nah, ini memang seperti ini ya, dia longgar karena dia membuat hentakan nanti. Nih. Kemudian dari materialnya ini besi, metal dikombinasi dengan ini plastik ya, plastik tebal. Bagus tuh, bagus materialnya, kombinasi warna merah dengan hitam. Ini kelihatan ya kipasnya ya. Kita coba nyalakan. Oh ya, sedikit tambahan ya, jika menggunakan mesin bobok seperti ini, gunakan colokan yang seperti ini, namanya contrast stacker ya. Jadi lebih safety, lebih kuat ya. Ini mereknya kebetulan Bruco. Untuk penggunaan steker yang seperti ini sebaiknya jangan ya, karena gampang leleh atau kurang bagus lah. Oke. Iya, ini triggernya kita coba kan. Nah, ini posisi ini muter, dia muter. Oh ya, ini dia hanya bisa muter ke kanan, nggak bisa muter kiri ya. Jadi nggak bisa bolak-balik seperti bor-bor pada biasa pada umumnya. Kemudian kalau di posisi seperti ini keras ya. Nah, ini dia nggak maju ya, kecuali dia ada hentakan nih, dia akan maju ini, numbuk dia. Oh ya, kemudian ada lagi yang satu yang tidak boleh dilupakan, ini adalah lubang untuk pelumas. Agak keras ya kalau masih baru ya, memang keras, dia buka pakai tang ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada pelumasnya ya, sedikit ya, bawaan dari pabrik. Ini pistonnya ya, kelihatan tuh. Nah, dia muter. Nah, ini kita isi dengan kalau teman-teman punya ini ya, ini grease ya, gemuk stempet lah, Cobra mereknya, merek apa saja bebas, Top One atau segala macam. Atau gunakan oli motor ya. Saya kebetulan punya sisa oli mobil makanya. Jadi ini saja yang pakai. Terserah mereknya apa saja, nggak mengikat harus oli merek ABC gitu. Seadanya saja di rumah. Ini penting ya, jika tidak menggunakan ini biasa besoknya panas gitu, akhirnya mesinnya rusak. Ini dituang saja. Nah, secukupnya ya. Iya, ini cukup. Nah, oke, kita tutup kembali. Kencangkan dengan tang ya, supaya nggak lepas. Oke, siap digunakan. Oke, untuk pertama kita coba ini ya, ngebor beton ya. Mudah-mudahan lancar. Nanti setelahnya pakai ini ya, ngebobok. Ya, sekarang saya akan melakukan pengeboran di beton tangga ini ya. Nah, alasan saya untuk membeli hammer drill ini adalah salah satunya untuk membongkar tangga ini. Nah, ini adalah tangga rumah saya yang konstruksinya salah. Ini adalah cor-coran semen, sedangkan yang ini batu merah. Jadi ini berat banget, dan saya akan ganti dengan yang tangga besi ya. Nah, ini beton tebal ya. Oke, enteng banget, tenaganya dapat. Ini cor-coran keras ini, tembus, mantap. Ini handingnya ya, handingnya bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita cabut. Perbandingannya coba ini ya, ini batu merah ya. Itu kelihatan merah, ringan banget tuh untuk batu merah.
Ini beton ya. Oke, entengnya kebangetan, jadi tenaganya dapat banget. Nah, kita ganti ke mata bobok yang untuk batu gunung ya, batu pondasi. Dahsyat bro. Oke. Jatuh kameranya. Oke, tenaganya dapat. Yang jadi kelemahan adalah tremornya ya, getarannya ya. Getarannya sangat terasa karena ini tanpa peredam ya. Jadi kalau terlalu lama pasti tremor tangannya. Untuk video pembobokan, pembongkaran tangga nanti di video berikutnya ya. Kali ini tentang review saja dulu ini. Oke, rekomendasi untuk tukang untuk renovasi rumah dan segala macam. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.